Tuhan yang selalu mendengarkan suara dari umatnya. Tuhan kita, Tuhan yang mau mati di kayu salib untuk umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Yesus Kristus yang menyatakan dirinya bahwa pada setiap orang yang percaya kepada Dia, maka Tuhan akan melingkupi dia dan Tuhan akan selalu memelihara dia. Dalam ibadah pada pagi ini, kami mohon kepada Tuhan dan kami minta pimpinan Tuhan agar Roh Kudus yang selalu terus mengajar kami dan berikan kami mengerti supaya kami terus mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Dalam ibadah ini kami membawa hati kami yang bertobat, dan kejujuran kami datang ingin menyembah Tuhan. Setiap pujian kami yang kami naikkan kiranya berkenan di hati Tuhan, dan Roh Kudus pimpin kami terus menerus. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan pun, Roh Kudus yang berkarya buat kami, memberi kami pengertian kata demi kata, makna demi makna, supaya kami memahami semua atas kedaulatan-Mu, Tuhan. Pertolongan kami dalam hidup kami yang datang dari Tuhan, dan tertuju hati kami kepadamu, Tuhan. Saat-saat kami tidak mampu, Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menggandeng tangan kami. Saat-saat kami tidak mampu untuk melakukan lagi dalam segala hidup kami, Tuhan selalu menaungi kami. Pada pagi ini Tuhan, kami mau siap hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, dan pimpin juga hamba-Mu yang Kau percayakan di dalam ibadah ini, sehingga Kau beri kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu, dan perkataan hamba-Mu Tuhan tuntun agar sesuai kehendak-Mu. Kiranya Tuhan yang mengasihi kami dan mengajar kami atas kebenaran Tuhan, dan pimpinlah dalam ini, dan kita siap hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan amin. Saudara jangan duduk dulu, mari kita doa kepada anak-anak kita, ya, supaya anak-anak kita selalu dipimpin Tuhan. Ya, mari kita doa. Tuhan Yesus, pada hari ini anak-anak ini datang di hadapan-Mu satu persatu Tuhan. Engkau pimpin mereka dalam kehidupan mereka menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, dan jadi anak selalu taat kepada orang tuanya, dan hidup selalu dipimpin Tuhan. Berikan hikmat mereka, kepintaran luar biasa. Semua jalan hidupnya Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai menjadi anak-anak yang bisa menunjukkan bahwa anak-anak yang berpegang atas firman-Mu, anak-anak yang selalu mempermuliakan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberkati mereka. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan, pada hari minggu ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara merasa nggak hidup itu begitu cepat? Minggu lalu sama minggu sekarang seperti kemarin, ya, seperti kemarin kita beribadah. Minggu lalu baru kita perjamuan kudus, sekarang sudah ibadah. Sebegitu cepat berlalu, ya, cepat sekali berlalu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, bagaimana saudara menangkapi bahwa saudara ini, inginkah saudara suatu hari, seandainya, bukan suatu hari, seandainya Yesus datang kedua kali, seperti apa yang dicatat Alkitab, saudara diangkat seutuhnya tanpa menghadapi kematian, mau gak? Mau gak? Mau, saya juga mau. Kepada mati di dalam bumi ini, waduh, ada cacing, geli, ya. Tapi kalau misalnya seandainya kita bisa diangkat seutuhnya, ada kesempatan, waduh, saya juga mau. Maka dalam hidup itu, ya, kalau kita melihat, ya, saudara-saudara, begitu cepat berlalu. Ya, saya melihat bahwa ada teman
yang sama-sama kita beribadah tahun lalu, hari ini nggak lagi. Ya, sudah pergi ke rumah Bapak. Ya. Ada tahun lalu orang yang beribadah kepada kita, tahun ini masih, berarti masih Tuhan membutuhkan kita. Amin kan? Ya. Nah, saudara-saudara, itu begitu cepat berlalu. Nah, seandainya Alkitab selalu mengatakan, ya, Alkitab selalu mengatakan bahwa kalau Tuhan datang akan menjemput mempelainya. Nah, kita mempelainya. Saudara tahu penduduk Indonesia ada berapa jiwa? Tahu nggak penduduk Indonesia ada berapa jiwa? Siapa yang tahu penduduk Indonesia ada berapa jiwa? Hah? Berapa? 200? Juta lebih. 240. Itu tahun 2012. Nah, Amin bilang 200 mas 150 ya? Itu tahun 165. Tahun 165 waktu saya lahir. Nah, tahun 2015 saya tidak tahu, tapi saya pagi itu searching Google, ya, searching Google. Google mengatakan penduduk Indonesia tahun 2015 itu 250 juta jiwa. Ya, banyaknya. 250 juta jiwa. Nah, penduduk Jakarta ada berapa jiwa? Hah? 12 juta. Google saya searching mengatakan 10 juta jiwa. Kenapa? Yang lain mungkin gak tercatat namanya mungkin. Karena yang datang dia mungkin gak ada KTP punya itu 2 juta ya, mungkin apa ya? Jadi yang 10 juta tercatat, yang 2 juta mungkin tidak tercatat. Saya nggak tahu, itu saya searching dari Google. Nah, jadi kalau kita bayangkan 200 juta jiwa, ketika Yesus datang kedua kali, apakah 250 jiwa diangkat? Apakah hanya orang Jakarta 10 juta diangkat? Atau hanya jemaat Raguna cuma isi 100 orang diangkat? Ini pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Alkitab mengatakan Yesus akan datang menjemput mempelainya. Yesus akan datang menjemput orang-orang percaya kepada Dia tanpa mengalami kematian. Kita bisa lihat film itu namanya Left Behind kan? Tiba-tiba orang hilang, pendeta ketinggalan. Kalau kita lihat film itu ya, itu luar biasa. Semua jemaat diangkat, pendetanya nangis. Terus orang datang kenapa? Pak, kenapa nangis? Gak diangkat. Dosa banget, itu bohong pendeta itu. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan mengenai akhir zaman. Saya minta saudara lebih fokus untuk mendengarnya. Maka saya kasih satu perumpama dalam seandainya kita di dalam gereja biasa orang. Apakah semua kita diangkat oleh Tuhan saat kedatangan Yesus kedua kali? Saya minta saudara itu lebih serius untuk mendengar firman Tuhan, karena firman itu sangat penting buat kita untuk mengerti mengenai akhir zaman. Orang katakan akhir zaman kapan? Akhir zamannya sekarang. Kenapa saya katakan sekarang? Karena waktu begitu cepat. Sampai jamnya aja hilang loh. Akhirnya saya merasa bawa handphone, takutnya kepreset ngomongnya terlalu lama. Sampai jam pun gak mau lagi tinggal di sini, dia pergi. Biasa jam, akhirnya dia pergi juga. Dia bilang, wah, kalian tahu cepat, gua juga gak kuat, saya pergi duluan. Jam pergi duluan. Nah, saudara-saudara, mari kita fokus untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar mengenai apa? Mengenai Yesus memberikan perumpama, ya, mengenai akhir zaman. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya silakan Bapak Amin untuk baca dan jemaat ikut membacanya, ya. Jemaat ikut membacanya. Mari kita baca bersama-sama bersama Bapak Amin. Mari saudara-saudara, kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam mendengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sempurna dia.
ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka tidak berhenti untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah dicerai dia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mari kita membaca bersama-sama yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Amin, semua saudara-saudara. Kalau kita mulai berbaca pada judul daripada Matius 25 ini yang ditulis oleh Injil Matius, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalau saudara membacanya, itu maksudnya apa? Ya, 小姐yang聪明，小姐很笨，ya, ya, itu. Maksudnya apa sih? Kok bicara gadis? Memang apa nggak gadis? Memang kok peran tua? Nah, ya bagaimana yang tua-tua ini? Nggak masuk nggak ini? Nah, kalau kita bicara seperti ini, kita itu bukan bicara kitab, kita bicara manusiawinya, kita bicara manusia, kita bicara kehidupan. Mengenai gadis-gadis yang 聪明, ya, 女孩子聪明, 女孩子笨. Ya, ngerti ya bahasa itu? Nggak ngerti ya sudah. Nah, kalau orang Hokkien bilang, cabokia,聪明, cabokia, angkong. Bahasa Hokkien bilang gitu, ya bahasa Hokkien ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat dalam sisi apa yang Tuhan memberikan satu example, Tuhan berikan satu perumpama. Ini kejadian ini belum terjadi, tetapi Tuhan memberikan satu perumpama kepada murid-muridnya pada saat itu. Pada saat Yesus masih belum mati di kayu salib, maka Yesus memberikan perumpama kepada murid-muridnya bahwa ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang pintar. Nah, maka dari ayat pertama mengatakan, pada waktu itu hal kerajaan Allah. Yang dimasukkan hal kerajaan Allah itu apa? Seumpama ini gereja ada kerajaan Allah. Seumpama Indonesia adalah kerajaan Allah. Seumpama segala yang dimasukkan kerajaan Allah adalah mengenai surga. Bahwa di sini mengatakan pada ayat 13, inti dari 13 itu mengatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus datang. Hari ini, besok, lusa, tidak ada yang tahu. Nah, yang dimasukkan berjaga-jaga adalah, adakah persiapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Adakah kita jaga antara kita dengan Tuhan itu, dengan pengertian kita kepada Tuhan dan iman kita kepada Tuhan? Adakah kita jaga hubungan antara fellowship antara diri kita dengan Tuhan itu baik atau tidak? Yang dimasukkan, yang dikatakan perumpamaan ini. Karena gini, karena di dalam Alkitab menjelaskan bahwa tidak tahu kapan saatnya, tidak tahu kapan waktunya. Bisa saat ini, bisa juga besok, bisa juga kapanpun. Tapi yang ditekankan oleh Yesus di sini pada ayat 13 kepada murid-muridnya, harus berjaga-jaga, harus present, harus mempersiapkan diri. Jadi ketika Yesus datang, dia angkat orang yang persiapkan diri. Nah, siapa yang persiapkan diri? Di satu Indonesia itu ada 250 jiwa. Di dalam Jakarta ada 10 juta jiwa. Di gereja ada 100 orang.
Di sini Ragunan. Gereja lain saya nggak tahu. Alkitab mengatakan Yesus akan angkat orang itu satu persatu. Jadi orang yang satu persatu yang dikenal oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke dalam ini supaya saudara bisa memahami dulu sebelum kita masuk pada firman Tuhan yang saya mau jelaskan ini. Kalau kita melihat lagi di dalam Alkitab ini menulis lagi, ada 5 gadis yang bijaksana yang membawa lampion atau membawa tendung, bahasa Mandarinnya bilang bawa lampion, tapi lampion itu berisi minyak. Ya, lampion itu kan di bawahnya, kalau kita bilang tendung itu, kalau kita bawa itu seperti lampion zaman dulu itu di film Chinese ya, itu lampion itu di bawahnya diisi lilin kan, ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu nggak ada lilin, jadi mereka pakai minyak pakai sumbu hidupin. Kalau minyak sumbu itu tarik minyak, kalau minyak habis maka lampunya mati. Nah, ada 5 wanita, 5 gadis membawa lampion. Ada 5 gadis juga membawa lampion. Tapi kalau kita baca pada firman Tuhan mengatakan bahwa ada 5 gadis membawa minyak, ada 5 gadis tidak bawa minyak. Nah, di arti kata minyak ini banyak sekali penafsir. Artinya penafsir daripada hamba Tuhan, dan penafsir daripada orang teologi yang mengatakan minyak ini ada Roh Kudus. Orang yang bawa minyak, orang yang bawa minyak supaya terang, maka Roh Kudus hidup. Jadi saudara-saudara, minyak diakhiri dengan Roh Kudus. Kalau kita ditinjau daripada sudut daripada apa yang kita baca dalam Alkitab ini, 5 gadis yang bijak mempunyai minyak, ini menggambarkan adalah orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang sejati. Nah, kemudian kita baca lagi 5 gadis bodoh yang tidak membawa minyak, berarti orang Kristen KTP, orang Kristen yang tidak setia. Nah, di Alkitab tadi kan katakan minyak ada Roh Kudus, berarti orang yang memiliki minyak, orang yang memiliki minyak, 5 gadis itu yang memiliki minyak, berarti dia memiliki Roh Kudus. Berarti 5 gadis lagi yang tidak mempunyai minyak, berarti dia tidak memiliki Roh Kudus. Berarti apa? Berarti Roh Kudusnya keluar. Apa benar? Apa orang itu tidak punya Roh Kudus atau bagaimana? Saudara-saudara, ini pemahaman yang kita harus jelas. Banyak orang memberi tafsirkan kalau misalnya kita berbuat salah, Roh Kudus keluar lagi. Kata orang. Kalau kamu benar, maka Roh Kudus dalam kamu. Nah, saudara-saudara, kita jangan sampai terjebak dalam bicara Roh Kudus. Kita jangan terjebak dalam satu statement manusia mengatakan bahwa ketika kita percaya dengan jadi seorang Kristen sejati, maka Roh Kudus menyertai kita. Ketika kita jadi orang Kristen tidak sejati, maka Roh Kudus keluar dari kita. Kenapa? Karena diartikan 5 wanita bijak memiliki minyak, maka 5 wanita bodoh tidak memiliki minyak. Di pasal 3 mengatakan pada gadis-gadis yang bodoh itu membawa berita, tetapi tidak membawa minyak, berarti dia nggak punya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa keluar masuk. Itu pendapat yang salah. Roh Kudus tidak bisa keluar masuk. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Injil Yohanes 14 ayat 16. Injil Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya apa? Ketika seseorang bertobat, Roh Kudus itu bersama kita selama-lamanya. Tidak bisa keluar masuk. Tidak bisa keluar masuk. Pikirnya apa? Pikirnya wihara, keluar masuk. Nah, pikirnya apa? Pikirnya rumah, keluar masuk. Nggak bisa keluar masuk, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi orang itu tidak bisa keluar. Jadi kalau misalnya ada penafsir mengatakan, wah, kamu dulu Kristen, sekarang Kristen KTB, maka Roh Kudus nggak sama kamu lagi. Itu jangan kita tersesat atau kita terjebak dengan perkata itu. Jangan. Kenapa? Ketika kita terjebak perkata itu, berarti orang itu tidak membaca daripada Injil Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus sekali sama kita, selama sama kita. Tidak.
Nah, kenapa saya katakan itu? Perhatikan baik-baik. Ketika saya baca berkali-kali pada ayat itu, ayat 3 mengatakan gadis-gadis yang bodoh itu membawa peritanya, tetapi tidak membawa minyak. Berarti gadis bodoh itu membawa perita, tidak membawa minyak. Seakan-akan orang itu tidak perita itu seakan-akan itu tidak punya lampu. Seakan-akan lampion itu tidak ada lampu. Tapi ketika aku baca pada ayat ke-8, ketika aku baca pada ayat ke-8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab apa? Sebab apa? Nah, perintah kami hampir pada, berarti dia ada minyak cuma habis. Berarti perintah yang dibawa gadis bodoh itu, dia di dalam lampu yang di dalam lampion itu ada minyak tetapi habis. Nah, perhatian baik-baik. Nah, sekarang kita perhatian baik-baik. Berarti tidak bilang bahwa dia tidak memiliki Roh Kudus. Orang yang sudah bertobat semua memiliki Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa keluar masuk. Ya, dia bukan kita, manusia yang keluar masuk. Hal ini saudara bikin saya senang, aku suka kamu. Besok gak senang, gue gak mau ikut kamu. Kan gitu kan? Itu manusia. Roh Kudus enggak. Selamanya ketika tobat, selama-lamanya dia bersama kita. Cuma fungsi atau tidak, ini masalah. Berfungsi atau tidak, dipendam atau direaksikan, itu bermasalah. Ayo kita kembali pada ayat pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga. Nah, ini bicara bagian dari para gereja. Hal kerajaan surga, bagian gereja, lingkungan orang Kristen, lingkungan orang yang percaya kepada Kristus. Nah, di dalam gereja ada berapa banyak orang yang percaya kepada Kristus? Di dalam gereja ada berapa orang yang imannya kepada Kristus, atau hanya untuk ke gereja aja? Yaitu apa? Sebagai Kristen KTP. Pokoknya mau gereja aja. Saya nggak penting apa, pokoknya minggu gereja aja, nggak penting apa. Nah, ini yang dimaksud oleh pada firman Tuhan ini, di mana ada 5 gadis bijak adalah orang iman sejati. 5 gadis bodoh ada orang Kristen KTP. Nah, kalau kita baca lagi berkali-kali, ada 2 macam penafsiran dari kata yang membawa minyak ini. Orang 5 gadis bodoh ini, kalau saya baca berkali-kali mengatakan bukan sekedar tidak membawa cadangan minyak, tetapi ya dia sama sekali tidak bawa minyak. Atau 5 gadis bodoh itu membawa minyak berita tetapi tidak bawa cadangan. Yang betul mana? Atau 5 gadis bodoh itu sama sekali tidak bawa minyak, atau dia bawa minyak yang hidup di lampion tapi tidak bawa cadangan, tidak ada ban serep. Yang benar mana? Nah, inilah yang memberikan penjelasan kepada kita mengenai 5 gadis bodoh ini. Artinya apa? Kurang tekun. Orang Kristen, dia sudah beribadah, dia sudah membaca Alkitab, tapi dia kurang tekun. Tekun artinya apa? Menjaga relasi antara dia dengan Tuhan, connection antara dia dengan Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Jadi kita harus jaga hubungan kita sama Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Bukan kita waktu senang kita beribadah, waktu kita gak senang kita gak beribadah. Nah, itu sama juga 5 gadis bodoh ini. Dia pergi cari Tuhan, tetapi dia tidak bawa cadangan. Nah, betul begitu? Hah? Betul begitu? Ngerti gak sampai sini dulu? Kalau saudara lihat saya kayak gini-gini, aku curiga. Saya itu gembala saudara. Makanya kalau ngajar domba saya, kalau lama-lama lihat mukanya kayak gini-gini, aku jadi curiga dulu. Kadang-kadang saya harus turunkan dia punya tingkat khotbah itu. Karena apa? Karena muka saudara sangat curiga saya. Ngerti atau enggak? Atau bisa juga saya nggak bisa jelasin gitu. Ngerti ya? Bisa juga saya kurang bisa jelasin gitu. Bisa juga seperti itu. Nah, maka saya harus tanya muka saudara dulu. Jangan bantu-bantu. Atau
Gini-gini. Oke, saya kembalikan coba kita akan lihat lagi ya, lebih sejuk supaya bisa lebih terima. Nah, maksud saya orang Kristen yang tidak mempersiapkan diri dia dan tidak tekun sampai akhirnya. Jadi orang Kristen sudah bertobat tetapi tidak mempersiapkan dia dengan hubungan dengan Tuhan. Berarti ya, tidak bersiapkan hubungan dengan Tuhan, artinya hubungan antara dia dengan Tuhan itu tidak selalu dikonstan, tidak dimanage, sehingga sering putus. Contoh-contoh, saya dan saudara setiap Selasa ketemu, Jumat ketemu, Minggu ketemu, betul? Nah, kalau kita selalu ketemu, saudara lihat muka saya, tahu kan kalau lagi saya senang, lagi suka cita, saya juga tahu. Kalau saya lihat muka saudara lagi mumet, saya juga tahu, karena saya ketemu, benar? Nah, apalagi kita saling komunikasi, saling ngomong, ya, waduh lebih tahu lagi. Kalau kita saling ngomong, kayak saya sama istri saya saling ngomong, saya nggak perlu tanya istri saya pernah tanya dia saya, nggak senang. Nah, dia gini ya, kalau saya khotbah dia gini aja. Nah, udah, gua harus style dikit deh. Kalau saya khotbah dia, berarti cocok. Ya, itu dia muka aja, muka loh, nggak usah ngomong. Ya, tapi kalau nggak kenal, maka kenal sama saya jangan ngomong. Dia mau gini, nggak tahu dia maksudnya apa. Kenapa nggak bisa tahu? Nah, ini koneknya. Nah, anak sama kita juga begitu kan. Nah, kita lihat, kita sering komunikasi sama anak kita, ya. Anak kita cuma ngomong gini aja. Ya, saya panggil anak saya, Joshua makan. Nah, kita tahu dari galau, ya, ya. So makan, oke, lagi senang, kan tahu kan? Tahu. Nah, ini antara apa? Antara hubungan bapak dengan anak itu dekat, pasti tahu. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Ini penting sekali. Nah, penting sekali. Bagaimana saudara takut gak saudara membaca firman Tuhan? Takut gak saudara mencari firman Tuhan? Takut gak saudara taat pada firman Tuhan? Apa saudara memutuskan diri saudara? Apa saudara itu berbakti kepada Tuhan? Apa saudara itu berdoa sering? Apa saudara melayani Tuhan? Apa saudara memberikan izin? Atau saudara malas-malasan? Ya malas-malasan. Kalau ya bertobat, kalau enggak ya sudah. Maka semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Coba kita baca sekali lagi apa yang dikatakan pada ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab perintah kami hampir habis. Nah, saudara, 5 gadis ini, ya, dia membawa lampion, tapi ketika minyaknya habis, dia kerabakan. Bagaimana ini? Ya, saya punya minyak udah habis, bagaimana? Kerabakan. Nah, itu artinya apa? Orang yang kurang memaksimal diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang kurang maksimal mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Terus berarti dia salah dong. Betul gak? Berarti dia salah dong. Nah, sebenarnya gadis-gadis bodoh itu kita, saudara-saudara. Gadis-gadis bodoh itu Alkitab mengatakan itu kita. Kenapa? Kita lupa satu hal. Kalau saya pelajari baca ayat ini berkali-kali, gadis bodoh itu bukan dia bodoh, bukan dia juga tidak serius. Dia serius cari Tuhan. Dia serius cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, kenapa dia harus bawa lampion itu menuju mempelai laki-laki? Berarti dia serius dong. Benar. Tetapi ada satu hal yang dia tidak bisa tahu kenapa dia begitu. Seperti kita. Yang kita tidak tahu kenapa kita begitu. Yaitu apa? Yang terjadi pada kita dosa-dosa pasif kita. Kesalahan yang mereka lakukan, bukan gadis bodoh itu tidak melakukannya. Bukan, dia melakukannya, tetapi dia tidak tahu kenapa dia sampai bisa lupa
bawa cadangan minyak. Sering kita ya, lupa. Lupa. Sering kita jadi tiap hari juga lupa. Apalagi usia sudah 50, tiap hari lupa. Ya, kau usah tanya. Ya, ditanya, maka Aing bilang saya, kamu kok ini ngomong kok kan Buddha? Bukan Buddha. Kau tidak lupa, suaminya gocap. Tapi kalau satsap, jangan ngomong lupa. Sebulan lalu, gua masih ingat. Benar? Ya, kalau sekarang kasih tahu saya hari ini, besok kasih tahu saya, lupa. Maka saya catat tuh bisa lupa bawa. Dia bilang, ya bangun, catat. Besok mau makaron, mau gini, catat. Dia sendiri sudah catat, ya udah catat. Padahal sendiri dia sudah catat. Semestinya dia ingat dong. Saya mobil sampai ke sekolah dia. Dia bilang, itu gimana? Gimana ya? Apa ya? Loh, saya kemarin ngomong itu makaron gini. Dia bisa ngomong, tapi kan saya catat kan. Jadi saya lupa bawa, tapi dia tahu. Kan lucu. Maka terus kita kembali ya. Jadi gadis bodoh itu tidak tahu kenapa dia sampai lupa membawa cadangan minyak. Jadi apa? Jadi jangan sekali-sekali kita batasi hidup kita untuk berrelasi dengan Tuhan. Contohnya, ya ibadah Selasa. Contohnya ibadah Jumat. Contohnya apa? Doa pagi. Contohnya lagi, bagaimana kita ibadah pada hari Minggu. Itu wajib. Doa dan ibadah itu wajib. Karena Alkitab mengatakan orang itu semua minggu harus ibadah. Nggak boleh nggak ibadah. Itu wajib. Karena waktu itu kita bertemu dengan Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan dengan mulut kita. Kita saat itu mendengar sabda firman bicara. Tuhan mau bicara dengan kita melalui firman Tuhan. Jadi bukan Tuhan bicara pada kita melalui saya melihat Tuhan. Sebenarnya saya lihat satu khotbah dari satu pendeta, dia katakan, saya jalan-jalan, tiba-tiba Tuhan nampakkan saya, bicara sama saya bahwa harus khotbah seperti ini. Nah, itu pembohong besar. Pembohong besar. Itu pendeta besar juga yang ngomong begini. Saya jalan-jalan, tiba-tiba waktu jam pertama saya khotbah gini, jam kedua tiba-tiba Tuhan katakan pada saya bahwa harus khotbah itu menjadi gini. Itu pembohong besar. Sebenarnya bukan Tuhan katai, Roh Kudus dalam dirinya memberitahukan dia. Roh Kudus yang dalam dirinya memberitahukan dia supaya jemaat yang akan datang itu harus menyampaikan seperti itu. Jadi dia bukan ketemu langsung face to face. Kalau itu orang bisa ketemu Tuhan face to face, saya percaya hangus dia, mati dia. Benar? Orang Musanya ketemu dia gak pernah dekat. Benar? Rasul Paulus dia buta. Apakah orang itu lebih hebat dari Rasul Paulus? Enggak, hangus saya percaya. Hangus. Gak mungkin dia bisa khotbah lagi. Ini karena aneh orang itu kan. Makanya saya bilang jangan statement itu keluar. Nah sekarang mengenai ayat kelima, kita baca ayat kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, maka mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah itu artinya apa? Kita tidak pernah mau mempersiapkan diri, karena kan ada dosa dalam pasif kita yang tidak tahu. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita rasa, apa ibadah ini? Kan hari hujan banjir, nggak usah datang, ya, nggak usah datang. Atau nanti minggu depan juga ada. Nah itu kan dosa pasif. Atau hari, nggak usah ibadah. Hari ini ada komisi dakwah datang dari Singapura, mau ajak makan apa? Mau ajak dong tahu. Dia mau tahu, aku suka dong tahu, dia bilang. Aku asal nggak bisa ibadah dulu, aku habis makan dong tahu lah. Nanti mau ibadah sore lah. Nah, sore dia ajak ikan bakar. Oh iya, aku suka ikan bakar. Nanti minggu depan ibadah. Nah itu, ya. Lama-lama dia nggak tahu, dia jadi ikan dibakar itu. Dia nggak tahu, dia juga nggak tahu dia bisa jadi dong tahu, dia nggak tahu dia bisa dong tahu juga. Jadi bakso cincang. Nah, jadi selain kita itu tidak tahu kenapa salah, dan juga mungkin karena kita itu dipaksa oleh istri. Ya, istri. Itu ada doa pagi. Bangun kamu, dasar kamu itu malas. Doa pagi, gak mau. Cari Tuhan, ya.
Karena dipaksa dia sampai 2 pagi. Sampai ke rumah saya 2 pagi, kita ngomong semangatnya gini. Suara lagi. Ya. Kenapa kayak paksa? Atau juga mungkin juga ibadah. Sering ibadah Selasa saya lihat. Ya, saya khotbah sampai gini, dia sampai keringat. Dia di belakang. Dia nggak tahu lalat masuk. Dia nggak tahu sempat lalat masuk ke sini. Bukan gua matiin kamu, lalat matiin kamu. Ini sering sampai gini. Saya iman tidak semua. Ya. Ada yang gini, karena ditegur sebenarnya, dia langsung gini. Itu tidur. Jadi, saya besok takut. Makin takut dia tidur terus. Bukan tidur. Ternyata dia tidur. Ketika kita pergi ketawa, dia juga ketawa. Lepas tidur, dia matanya buka gini aja. Orang unik ya. Ada cara bagaimana caranya. Nah, kalau amin gampang. Amin langsung kau gini. Tapi nyanyi sampai satu muka. Gak masak. Waduh, luar biasa. Nah, saudara-saudara. Nah, ini yang dimaksudkan apa? Dia gak tahu dalam diri dia itu merasa bahwa ada satu dosa fasik. Dosa fasik dari mana? Sejak kita lahir sudah punya dosa manusia itu. Sejak kita lahir dalam diri kita ada dosa yang kita tidak tahu kenapa kita itu malas. Kita lebih cocok pada sesuatu yang membuat kita senang, tapi ketika kita mau belajar benar itu kok malas sekali. Itu kita nggak tahu. Itu namanya dosa fasik. Sehingga apa? Sehingga dosa fasik itu tidak boleh dibiarkan. Kalau dosa fasik dibiarkan, kita bisa ketinggalan, tidak masuk surga. Artinya apa? Tidak waktu kedatangan Yesus kedua kali kita berketinggalan. Karena dosa fasik itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya tidur gereja, tidur dalam doa, atau lagi dosa fasik terjadi dalam apa? Dalam diri kita yang selalu mementingkan diri kita sendiri. Itu dosa fasik. Kita nggak tahu kenapa begitu. Nah, kalau makin jauh akhirnya dosa fasik pada diri kita, akhirnya rohani kita mati. Rohani kita mati. Kok ada orang yang tidur gereja, ya? Oh, Anda bilang gereja ini terlalu soft, maka kena tidur. Sama. Saya punya teman ada di Australia kena ini. Dia kalau soal ngomong itu semua suara teriak-teriak. Tapi begitu masuk gereja tidak usah ngomong apapun. Begitu firman Tuhan masuk, doa langsung. Naik. Itu di mana-mana. Terus saya tanya kenapa tidur? Pendeta ngomong itu nggak enak, bosan. Oke, saya bawa gereja Hillsong. Yang pendeta khotbah soal dia juga sana. Kenapa? Makin khotbah makin teriak, makin sejuk dia pakai ngorok. Tapi yang lucunya ketika ibadah selesai dia bisa bangun sendiri. Nah, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Maka tingkah lakunya nggak pernah berubah. Karena firman nggak pernah masuk. Tingkah lakunya tidak pernah berubah. Ya kan? Ingat tahu, tingkah lakunya tidak pernah berubah karena firman nggak pernah masuk. Kenapa? Nah, jadi itu adalah apa? Kelima garis bodoh itu kecapai nggak untuk bertemu Tuhan? Kecapai, tapi ketiduran. Kenapa? Karena tidak berjaga-jaga. Ini saya sudah usahakan supaya lebih gampang saudara tenang. Kalau saya mau khotbah lebih reform lagi, saya percaya saudara sih tidur semua. Tidur semua. Ini saya pikir kayak pada khotbah ini saya juga doa terus sama Tuhan. Berkali-kali itu lama saya mau khotbah ini nggak bisa khotbah keluar. Kenapa? Karena saya harus pikir bagaimana cara supaya saudara bisa terima. Karena saya juga harus minta Tuhan yang tolong supaya para saudara mengerti. Nah, kita teruskan. Jadi saudara ketiduran. Sehingga ayat 6 mengatakan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Nah, Tuhan datang. Anda tidak tahu, Anda sudah tidur. Ya. Nah,
tidur. Sering saya lihat bahwa kadang-kadang orang itu karena hatinya itu dia tidak serius sama Tuhan. Ya, connectionnya antara Tuhan dengan dia itu harus serius sekali. Kita kan, nah, bapak dan ibu punya anak ya, kan punya satu feeling ya. Ketika rasanya kalau anak itu sakit, punya rasa nggak enak hatinya ya, benar. Nah itu namanya hubungan, ya, hubungan. Ketika kamu merasa bahwa anak saya begini, ada hubungan. Nah, anak juga merasa kalau misalnya papanya lagi galau, dia tahu kenapa? Karena terlalu dekat antara anak dengan bapak, maka bisa punya satu kontak batin ya, kontak batin ya. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan datang di hadapanmu, kita pun nggak tahu dia datang, karena tidur melulu semua, tidur melulu. Ya, doa pagi, pilih kata Pak Pendeta sebulan sekali, hanya kejamuan, yang lain nggak wajib, karena dia pilih. Nah kemudian semua pilih. Nah waktu kamu masuk surga, Tuhan juga pilih. Hari ini boleh, hari Selasa boleh, mati dulu. Kan pilih, nggak bukan seperti itu. Jadi karena kita pilih, kenapa kita pilih? Karena bukan kita pilih, sebenarnya orang itu tidak ada satupun yang salah, dosa dalam diri dia. Nah itu apa artinya? Pertobatan antara diri kita menjadi manusia baru itu perlu sekali. Pertobatan dalam diri yang mengalahkan dosa-dosa dalam tubuh kita. Kita butuh apa? Butuh pertobatan yang kesungguhan. Cara pertobatan adalah mendekati Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa? Ketika kita mendekati Allah sedekat-dekatnya, kuasa Allah mengalahkan dosa fasik kita dalam tubuh kita. Kemalasan kita untuk berdoa, kemalasan kita beribadah, kemalasan kita bersekutu dengan Tuhan, kemalasan kita bahasa firman Tuhan akan dituntut oleh Tuhan. Di kuasa Tuhan yang akan masuk dalam dia, menarik kita untuk kita beribadah. Itu karena hanya satu-satu jalan itu. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat begini, kalau kita lihat bahwa ayat yang ke-5 mengatakan kita tidur. Nah, ayat 8 mengatakan minyaknya habis. Ya, minyaknya habis. Kemudian ayat 9 mengatakan, tetapi jauhkan gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara-saudara, ini artinya apa? Ya, kalau kita nggak siap, artinya kita terlambat. Kalau Anda lihat bahwa Yesus memberikan perumpama seorang yang kaya sama seorang Lazarus yang miskin. Ya, orang kaya itu waktu hidup tidak mau bertobat. Setelah dia meninggal, dia melihat Lazarus yang miskin itu ke surga, dia mau bertobat. Kemudian dia katakan kepada Lazarus, tolong kamu katakan kepada keluarga saya masih ada 5 orang yang masih belum kenal Tuhan. Kiranya Tuhan bisa mengenalkan mereka. Yesus mengatakan jika Musa datang pun dia tidak bisa tobat. Udah telat, terlambat sudah. Banyak hal kita terlambat. Waktu hidup tidak mau gunakan waktu baik-baik. Anda lihat waktunya hidup begitu cepat. Saya katakan jammu kabur udah. Jam kerja, saya masa bawa handphone. Sorry ya, iPhone agak gengsi dikit soalnya. Semua hidup saya gak pernah pakai. Ini bekas Yosua soalnya. Karena anak gak mau, bapak ambil sita. Nah, jadi saudara-saudara, waktu kita hidup cuma simple. Ibadah Selasa, ibadah. Kalau kita pikir-pikir, ngapain banyak ibadah ya? Ayo pernah tanya saya loh, ngapain banyak ibadah? Teman saya ngomong, teman saya marah saya. Teman saya yang juga gembala, dia ngomong saya bingung pada kamu, ngapain banyak ibadah? Seperti saya, seminggu sekali cukup. Ada lagi ngomong sama saya, Pak ibadah ngapain 3 kali, jam 7, jam 9, jam 11. Udah bikin 1 kali ibadah aja, repot-repot banget sih. Loh, dia nggak tahu
Dia nggak ngerti. Dia cuma pikirkan efisiensinya. Orang cuma pikir, wah seminggu sekali sama. Tidak sama. Setiap hari cari Tuhan pun belum tentu kenal Tuhan. Setiap hari baca Alkitab. Yang lahir, bapak mamanya pendeta, anaknya jadi monster semua. Belum tentu. Yang lahir banyak juga. Banyak juga yang ustaz, anaknya juga gak karu-karuan. Bukan jaminan itu. Jadi kita harus terus-menerus mempertahankan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Alkitab mengatakan berjaga-jagalah. Tidak tahu hari ini, hari atau saat kapanpun. Kalau umpamanya pas kita selesai ibadah, Tuhan Yesus datang umpamanya, ya, hoki, kita diangkat semua, benar? Ya. Tapi ada kata-kata, Pak, kalau mau angkat ingat dong, sana ada Starbucks. Kalau kita udah ngopi, kayak mana ngopi? Waduh, tidak ada benar-benar. Nah, umpamanya pas doa pagi jam 5, bagaimana? Terus Anda datang, loh kok Anda nggak aja? Kan saya sudah ngomong ibadah Selasa, Jumat, pagi doa pagi, hari Minggu. Nah, Anda tuh ngomong, Anda bilang nggak bisa sebulan sekali. Waktu sebulan sekali itu Yesus belum datang. Waktu kita nggak datang, Yesus datang. Nah, bagaimana itu? Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus berjaga-jaga. Siap-siap. Nah saudara-saudara, karena kita kenapa bisa mempilah-pilah hari ini saya ibadah, besok saya enggak usah. Kenapa pilah-pilah? Karena rohani kita mati. Kita pakai manusiawi kita pakai pikiran kita untuk mempilah-pilahnya. Jadi bukan Tuhan yang berdaulat untuk menemu saudara. Saudara yang menentukan kapan kau mau ketemu Tuhan. Waduh, ini kurang ajar banget. Saudara yang lebih tinggi dari Tuhan. Anda memutusin, suka saya, mau kapan saya ketemu Tuhan. Mau Selasa, mau Kamis, mau Jumat, seserah saya. Tuhan bilang, kalau kayak gini, dibakar aja sudah. Nah, saudara-saudara, bertobatkan yang telat. Jangan malas, jangan menunda lagi. Harus rajin dan giat. Jangan sampai terhambat. Oh, saudara, saya dulu ya, ibadah. Itu tanya Aing saksi hidupnya deh. Ya, kalau soal Selasa ibadah PATA ini, mau sakit mau apa, tetap saya tetap ibadah. Mau hujan, banjir, kau berenang, naik kapal Aing. Saya waktu banjir di Muakarang, rumah saya Pik, saya sama Aing bilang, tetap ibadah. Kan biasa datang banjir tinggi, naik perahu. Saya naik perahu, sewa, bayar 50.000, sampai ke Mega Mall ibadah. Pendeta kabur tutup. Saya pulang lagi tutup. Naik, saya naik kapal pergi ibadah. Gak bisa saya harus ibadah, karena penting waktu saya Tuhan. Jumat, ini saksi hidup saya. Gak pernah mismonya. Naik kapal perahu waktu banjir. Saya naik sama ibu berdua. Itu waktu di Muakarang tahun 2000 ya. Waktu banjir besar-besar Muakarang kan? 2002 ya? 2002. Banjir besar sampai satu orang kayak gini. Banjir besar Muakarang. Saya waktu tinggal di Pandai Kapuk. Jadi maka saya mau ke ibadah gereja saya Mega Mall. Mau tahu saya naik perahu. Nah saya telepon pendeta, kenapa gak ibadah? Pendeta bilang, bukan saya gak mau ibadah, gak ada bisa orang datang. Saya datang contohnya. Pendeta bilang, oh iya ya, kamu datang. Tapi dia gak bisa datang, dia tinggal di arah Grogol. Dia punya rumah juga. Tapi pendeta itu gak mau naik perahu, saya naik perahu. Hah? Ya, dia gak bisa datang, karena dia bisa keluar. Tapi dia bilang sama saya, dia juga mau datang. Kok bisa? Tapi waktu dia nggak bisa datang, karena apa? Karena kondisi dia keluar dan memang salah nggak ada perahu. Kalau di sini ada perahu karena Muakarang punya perahu keluar semua. Ya, waktu itu Muakarang yang dekat kan sini dekat pantai, tukang perahu keluar, sana nggak ada, sana tukang ojek tenggelam. Dan ojek tenggelam, nggak gampang. Aku pernah dari waktu banjir sini ya, waktu banjir di rumah susun sini, saya naikkan pakai ojek itu yang pakai gerobak kan, ya. Aku di belakang masih ingat, itu ada fotonya di belakang ke sini kan. Saya kepikiran jemaat saya di sini, apa udah makan belum? Apakah jemaat saya di sini kalau sakit bagaimana? Saya beri obat
satu kotak, dan saya bawa nasi bungkus. Saya naik gerobak dari Emporium, gerobak saus timu, gerobak. Saya jalan, saya di belakang, jalan, tiba-tiba sampai ke depan, kepala orang itu hilang. Kaget, waduh, mati aku. Kenapa? Karena ujiannya ada lubang, dia tenggelam. Waduh, kaget aku. Jangan-jangan tenggelam. Aduh. Akhirnya syukur sampai sini. Saya cari aja ketemu si Darwin gitu. Saya cari jemaat saya. Ternyata jemaat saya pencombing. Sebelum banjir udah kabur semua. Jadi saya ini gak ada ketemu jemaat, ketemu beberapa orang sama si Tailo ya, sama si Apeng yang ketemu. Ya, akhirnya saya kasih orang-orang sekitar sini, kasih orang-orang sekitar sini. Wah, jemaat saya lebih pintar dari saya kuansin dia udah kabur duluan. Bukan dia di sini, dia kabur duluan. Nah, saudara-saudara, jadi persiapan. Nah, kalau kita baca sekali lagi pada ayat 9, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab perintah kami hampir habis. Nah, gadis bodoh itu minta minyak pada gadis bijaksana. Gadis bodoh itu minta minyak kepada gadis bijaksana. Kenapa gadis bijaksana itu sombong, egois ya? Kan boleh kasih sedikit ya, boleh nggak? Sebenarnya kan boleh kan, cincai lah, kaki lah, aduh,兄弟, ya, masa minyak sedikit kok sombong banget? Saya kan sakitnya habis, kita kan duduk sama-sama tunggu mempelai, ya kan? Mempelai belum datang, minyak saya habis, kamu kan minyak ada, minta sedikit lah. Gadis bijaksana nggak kasih. Wah, itu mau kasih, nggak punya kasih, kurang ajar kayak begitu. Nah, ini harus perhatian baik-baik. Ada yang bisa kita sharing, ada yang nggak bisa kita sharing. Ada yang bisa kita mengasihi orang, ada yang nggak bisa. Ada yang saya bisa kasih istri saya bisa kasih saya. Ada yang nggak bisa. Ada dua hal yang nggak bisa. Satu, keselamatan. Kedua, iman. Keselamatan tidak bicara bahwa, kalau lu mau selamat, saya juga mau. Tuhan belum tentu mau. Kemudian, nah, gak bisa sharing. Keselamatan gak bisa sharing. Jadi itu privacy. Hari ini umpamanya Aing selamat, belum tentu saya selamat. Hari ini saya selamat, belum tentu Aing selamat. Saya gak tahu kedaulatan Tuhan. Mungkin anak-anak saya yang diambil surga, kami berdua enggak, Tuhan gak tahu. Mungkin hari jemaat semua naik ke surga, saya enggak. Nah, mungkin juga saya sendiri ke surga, jemaat enggak. Puji Tuhan. Nah, begitu? Enggak juga lah. Masa kejam gitu ya pendeta? Nah, kita nggak bisa sharing. Kok Tuhan datang? Dia bilang, Samuel, sini. Saya bilang, ya. Saya bilang, masuk. Enggak, tahu gemuk, pulang deh. Ya, Amin, sini. Masuk. Enggak juga. Kenapa? Ngantuk melulu. Nah, ya. Saudara, ini bicara apa? Bisa nggak bisa share? Jadi masing-masing. Nah, maka untuk itu ketika kita beribadah, kita nggak bisa tarik suami kita untuk sama kita masa-masa surga. Kita nggak bisa yakinkan suami kita untuk dia beriman kepada Tuhan, nggak bisa. Saya nggak bisa tarik adik saya, kalau sama saya sama-sama naik ke surga, nggak bisa. Nah, itu bicara apa? Bicara mengenai dalam dirimu, persiapan dirimu. Kita sudah tahu kita manusia berdosa. Kita tahu Yesus mati untuk kita. Kita tahu. Tetapi kita juga harus mempunyai fellowship, mempunyai hubungan kita dengan Tuhan terus menerus. Supaya apa? Supaya Tuhan kenal kita. Apa artinya? Supaya kita nggak tahu, Tuhan kasih tahu. Supaya kita lupa, Tuhan memberikan kita ingatan dengan hikmat dan ilham dari Tuhan. Nah, saudara. Nah, maka saya katakan bahwa kalau kita baca lagi ayat berikutnya, ayat 10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk memberinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Ayat 11 mengatakan, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami, bukakanlah kami pintu. Nah, udah telat, mau masuk gak bisa, pintu sudah tutup. Ya, Ameng mau masuk gak bisa, pintu sudah tutup. Sampai mau masuk keberatan dosa, gak bisa tutup. Ya, Rasidi mau masuk belum tobat, tutup. Nah, Richard, luar biasa, dia ketok pintu, tok. Tuhan bilang, gak bisa masuk. Ingat Tuhan, Matius 7 ayat 7. Baca Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu. Nah, itu Richard, karena dia kuasai ayat 7 ke 7. Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 7. Terus iya juga, oh iya betul kan? Ketok maka dibuka pintu. Bukan begitu. Apa betul ayat itu? Itu orang kadang-kadang suka kali ya memakai ayat sambung. Dia cocok. Nah, seperti itu. Kalau kita ambil ayat seperti gini, berarti pintu ini bisa dibuka kembali dong. Bisa dong? Enggak bisa buka kembali. Maka kalau kita tidak baca dari ayat 1 sampai 13 benar-benar teliti, maka akhirnya kita masuk ke ayat ini. Ya, pintu buka, pintu tutup bisa buka lagi. Nah, itu tidak benar. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak akan satu orang pun yang bisa membukanya. Itu lagunya kan? Lagunya yang mana ini? Coba main ini, coba. Aduh, baca kita bisa. Pada Ayu suka baca kita. Tuhan membuka pintu, tidak satu pun yang bisa bisa ini. Hah? Bila kau yang membuka pintu, tak satu pun dapat menutupnya. Saya gak bisa nyanyi. Saya cuma bisa nyanyi 3 lagu. Langsung. Ini dia gak boleh duduk depannya. Ini gak seru duduk depan jam kedua. Dia boleh jam kedua dia harus di belakang nih. Nah, saudara, tidak seperti itu yang dikatakan ayat itu. Karena ayat ini tidak cocok dengan ayat ini, gak cocok. Bukan itu gak cocok. Artinya apa? Gak nyambung. Inilah Yesus lagi bicarakan perumpama kepada 5 gadis bijak sama 5 gadis bodoh. Bicara mengenai apa? Mengenai kedaulatan dia. Bicara mengenai pengenalan dia. Para gadis bodoh itu mengetok pintu, tapi ditolak. Maka ayat 11 mengatakan, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Ayat 12 mengatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. I don't know you. Bahasa Inggrisnya. Ya, nanti bahasa Inggris. Buang baru ah, kayak bahasa Hokkien ah. Ya. 我不是，我没有认，我们susah deh. Aduh. I never know you. I never know you. Saya tidak pernah kenalmu sama sekali. Saya tidak pernah kenalmu sama sekali. Jadi gini, Bapak dan Ibu. Semua orang selama hidupnya mengabaikan Tuhan. Apa yang mengabaikan? Tuhan setiap hari mengetok pintu hati kita. Yang dicatat oleh Wahyu 3 ayat 20. Tuhan selalu mengetok pintu hati kita supaya kita datang kepada Dia. Supaya kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Dia. Supaya kita taat dan melakukan apa kehendak Dia. Supaya kita tidak terlambat. Apa ketika Dia datang? Wahyu 3 ayat 20. Mari kita baca. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatnya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan selalu mengetok pintu hati kita.
Setiap hari Tuhan mengetok hati kita supaya kita terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita pakai pikiran kita mempilah-pilah ibadah. Kalau bisa setiap hari ibadah, ibadah. Kalau bisa setiap jam ibadah. Anda mau pun saya nggak mau, karena saya nggak kuat untuk setiap jam ibadah. Betul? Nggak bisa. Maka waktu ibadah kita serius sekali. Karena itu waktu kita apa? Waktu kita datang di hadapan rumah Tuhan, di mana kita itu mempersiapkan diri. Tuhan datang kepada gereja-gerejanya. Kalau Anda baca di Wahyu, ada 7 gereja. Ada gereja yang Tuhan angkat semua jemaatnya ke surga. Ada jemaat yang Tuhan tidak angkat ke dalam surga. Kalau Anda baca di Wahyu. Saudara-saudara, itu kalau kita ngomong lebih dalam lagi, tapi kita nggak usah bahas sana. Yang bahas adalah kalau suatu saat Yesus tidak mengenal saudara, memang Yesus tidak mengenal saudara. Kalau Yesus kenal saudara, nanti waktu pengangkatan Yesus pasti kenal saudara. Benar? Artinya apa? Karena kalau hari ini saudara beribadah, saudara itu tidak pernah kenal Yesus, dan Yesus pun tidak kenal saudara. Atau saudara kenal Yesus, tapi Yesus tidak kenal saudara. Bisa aja. Nah, kenal itu apa? Kalau yang mana kenal, itu ada communication, ada ngomongan. Nah, saya ngomong sama Aing, saya ngomong terus, ya. Maka saya bilang, kalau saya ngomong sama Aing, tadi saya ngomong kan, jadi saya tahu Aing maunya apa. Aing gak usah ngomong lapar, saya lihat Aing mulai pucat, udah tahu dia mau makan, benar? Muka dia pucat, udah tahu makan, benar? Nah, saya lihat mukanya udah tahu dia sedih, saya lihat mukanya sudah tahu dia senang. Kenapa? Karena ada hubungan relasinya. Nah, bagaimana kita hubungan dengan Tuhan? Kenapa kita harus begitu dekat dengan Tuhan? Itu Yesus memberikan tekanan ini, memberikan penjelasan. Nanti Anda baca lagi yang lebih jelas di dalam ayat 14 sampai yang ke 46 mengenai talenta. Itu lebih jelas Yesus menjelaskan. Nah, talenta ini bukan bicarakan mengenai uang, bicara akhir zaman juga. Nah, saudara-saudara, maka saya katakan bahwa saudara, ini paling penting sekali. Saya sekali penting sekali. Saya karena lihat jemaat di sini, saya selalu berdoa, Tuhan tolong jemaat sini agar mereka lebih serius, lebih rajin lagi untuk kenal Tuhan. Jangan kita urusan gereja orang, jangan urusan pendeta orang. Gereja orang mau bagaimana, mau besar bagaimana, itu urusan dia, antara dia dengan Tuhan. Jangan urusan pendeta orang, pendeta mau kayak mana, mau jungkit balik antara untuk dia dengan Tuhan. Urusannya antara kita dengan Tuhan bagaimana. Bukan kita egois. Kita bukan bicara bagi uang, kita bukan bicara bagi harta, kita bukan bicara bagi kue, bukan. Kita bicara keselamatan antara kita dengan Tuhan bagaimana, antara iman kita dengan Tuhan bagaimana. Itu sangat penting. Itu bicara apa? Pribadi saudara dengan Tuhan. Penting sekali. Nah, kalau pemahaman firman Tuhan saudara dengan tidak jelas, bagaimana kita bisa beriman? Gitu. Jangan gini. Saya ini terlalu serius sudah. Ya, saya serius. Ketawa dikit. Kamu sudah jujur ngomong, saya ganteng gak sih? Kayak gini baru ketawa. Soalnya dia gak tahu serius. Lu serius saya juga tegang. Kenapa buat aku takut? Nah, ayo kita belajar baik-baik. Kenapa? Ini penting. Jadi jangan sampai Tuhan tidak buka pintu. Kenapa? Karena keterlambat. Baru kamu sadar, pentingnya ibadah. Baru kamu sadar, doa pagi. Jangan karena kamu ada masalah, jangan karena kamu ada persoalan, baru kamu datang ke rumah saya, Pak, kita doa pagi. Jangan karena kamu ada kepentingan, ibadah harus diperbanyakkan karena kamu sudah takut, sudah mau mati. Jangan seperti itu. Nah, waktu kita sehat, waktu kita diberikan anugerah, kita diberikan satu kesehatan kehidupan yang baik, ayo mari kita muji Tuhan dengan sungguh hati kita. Dengan hati jujur, di hadapan Tuhan 2 jam ini. Jangan penuh dengan kebohongan. Gereja jangan pernah gereja bohong. Gereja jangan pendeta bohong, jemaat bohong. Mari kita gereja yang benar. Kenapa? Karena Tuhan itu
ada di dalam gereja. Kita jemaatnya butuh Tuhan Yesus. Persekutuan kita harus erat. Kenapa? Karena Yesus menjamin dan menjanji akan jemput jemaatnya pada waktunya. Itu jelas Yesus mengatakan begitu. Jadi saudara-saudara, harus serius sekali. Jangan kita pakai pikiran kita terus mengatakan gitu. Kasihan kalau misalnya saya mengorbankan waktu yang saya ada untuk berkhotbah di sini. Bukan saya bodoh. Jangan pikir gua gak ada kerjaan. Kalau saya mau kerja, banyak mau kerja, tapi saya punya waktu. Kenapa? Saya melihat bahwa saudara harus sungguh-sungguh belajar. Saya sendiri tiap hari belajar, masih jauh dari Tuhan. Masih banyak buat kesalahan yang saya tiap hari sudah banyak doa, banyak baca kitab. Apalagi saudara yang seminggu sekali baca aja gak pernah, bawa Alkitab yang gak ada. Tuh kira-kira waktu Yesus datang ketemu saudara, coba buka Alkitab Matius. Matius di mana Pak ya? Waduh. Banyak gereja yang datang menghadapkan dengan elektronik gak bawa Alkitab. Banyak gereja. Banyak orang datang ibadah satu promoan gak pernah baca Alkitab. Banyak. Jangan ikut orang itu. Jangan ikut. Kita ikut. Yang apa? Baca-baca. Baca. Kamu bawa Alkitab. Kita bawa kitab. Kita baca. Sama kita gak bawa kitab. Ini ada kitab. Ada. Tapi beda. Ini cuma searching aja. Mau apa? Ngomong. Nah gak seru. Kok baca kita cari. Kita baca. Itu manusiawi kita jalan. Akhirnya kita praktek. Kita baca satu persatu. Saya di rumah, Alkitab saya cuma ada 2. Satu pertama kali saya bertobat, masih ada di Simbain, saya kuek-kuek. Nah, satu ini sejak saya jadi pendeta. Walaupun tentu lihat Alkitab saya sudah nggak ada baju, nah terancam. Tapi saya nggak pernah mau ganti. Kenapa? Karena bagi saya gampang cari apa yang saya mau. Kenapa? Karena saya sudah sering baca. Kok baru susah? Karena lengket kan, enggak. Tentang mana? Nah, saya tahu saudara tiap cucian. Mau suka Alkitab baru. Hari ini apa ya? Hari ini saya mau beli rumah. Apa Tuhan izinkan atau tidak? Oh iya misalnya. Matius tuh, Mazmur 127. Oh, Mazmur 127. Saya baca dulu. Boleh nggak beli rumah ya? Ini kok Tuhan izinkan nggak? Wah, ini harus tahu. Mazmur 127. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, rumah, berarti oke. Sia-sia juga usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawali kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Berarti boleh beli rumah, harus apa? Harus dijaga pendeta. Betul itu, betul. Pak Yesus, Tuhan izinkan saya karena saya sudah tanya Tuhan. Masuk 127 ayat 1. Itu gendeng, cuci. Bukan cucian kita ini. Baca. Tahu cucian nggak? Camsi tahu? Hah? Jangan pura-pura bodoh. Biar saya begini. Tahu, kita tahu. Saya pun tahu. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Jadi saudara-saudara, kita harus bawa gereja. Karena bicara akhir zaman, ya bukan dalam khotbah, tapi ini Alkitab mengatakan sebelum Yesus mati di kayu, dia sudah mengatakan pada murid-muridnya, dia akan datang. Saya juga harap Tuhan datang waktu kita belum meninggal. Wah, puji Tuhan. Benar. Meng, lu pilih Tuhan datang setelah kamu dikubur atau sebelum kamu dikubur? Puji Tuhan. Berarti kamu tahu ya. Tahu. Saya nggak tahu saudara, makanya kita harus belajar. Karena waktu ini tidak bisa waktu itu lewat cepat. Anda lihat Senin sampai Jumat, sampai Minggu. Cepat sekali. Jadi kita serius sekali, kata apa? Jangan urusin orang gereja orang. Gereja orang mau apa terserah. Itu bukan urusan kita. Tetapi urusan kita ada urusan cuma 2. Keselamatan dan iman. Harus kita ada. Saya sudah jelasin kan, iman itu apa? Iman bukan agama. Agama semua orang ingin beragama karena orang ingin masuk surga. Iman itu yang ada dalam kita adalah iman sejati, di mana kita percaya salib itu adalah Yesus buat kita. Tanpa kematian Yesus kita binasa. Oleh kematian Yesus maka kita dapat anugerah. Itu aja kita harus percaya itu. Maka saudara susun pengen sudah take off tadi. Ya, mobil tiket apa? ACL? Ya? Adam L.
Kalau udah SQ, tergantung ya value-nya di sana. Marilah saudara-saudara, kalau Yesus memang kenal saudara, sampai nanti waktunya Yesus tidak kenal saudara. Kalau Yesus tidak kenal saudara, sampai waktunya Yesus tetap tidak kenal saudara. Mari kita belajar sungguh-sungguh dalam kita beriman kepada Tuhan mulai hari zaman ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, oleh kasih kemurahan Tuhan yang menyertai kami dalam pengertian firman-Mu mengenai 5 garis bodoh dan 5 garis bijaksana pada Matius 25 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus yang memberitahukan kami dan menjelaskan kepada kami dan mengajar kami supaya kami lebih tekun dapat memahami setiap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Supaya kami sekarang itu belajar untuk lebih giat dan bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena kedatangan Yesus akan menjemput pada mempelainya sesuai dengan firman-Nya. Maka kita adalah umat pilihannya, Tuhan yang akan menjemput kita dan Tuhan yang akan membawa kita kembali kepada rumah Bapaknya. Kasih Tuhan yang melimpah kepada kita terus menerus, supaya kita belajar secara rohani kita yang sering tertimbul dalam diri kita, yang tidak tahu kenapa kita selalu malas dan selalu kembali kepada wujud dari kepribadian kita yang tidak mencari Tuhan. Kira Tuhan terus menerus menaungi kita, supaya terus mensadarkan kita, supaya kami terus meningkatkan rohani kita, terus bersekutu dengan Tuhan dengan pemahaman yang jelas, yaitu pemahaman dengan firman Allah, sehingga kita bawa dimengerti dan setiap sabda firman Tuhan yang jelas, agar kami selalu dipahami dengan pengenalan Allah, sehingga kami mengerti dan iman kita bukan iman KTP, tapi iman kita adalah iman sejati, selalu iman yang memuliakan nama Tuhan dengan sungguh hati dan kejujuran kita, dan tidak dengan kata-kata yang mengada-ngada, tapi dengan kata-kata yang jujur dalam hati kita yang timbul daripada kami yang selalu ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah kepada umat-Mu, dan kira Tuhan berkati umat-Mu dalam khotbah ini dan firman Tuhan ini. Kira Tuhan yang terus menyertai umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman bersama-sama.